Di tengah hiruk-pikuk kota industri yang tak pernah tidur, berdirilah sebuah perusahaan besar bernama Wijaya Manufacturing. Gedung tinggi menjulang, penuh pekerja yang datang sejak pagi dan baru pulang menjelang malam. Tapi di balik kesibukan itu, ada satu nama yang membuat setiap orang di tempat itu gemetar. Surya Wijaya, sang pemilik perusahaan. Surya bukan pria biasa. Ia cerdas, ambisius, dan tak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Di usianya yang baru 42 tahun, ia sudah menjadi salah satu pengusaha paling kaya di kotanya. Mobil mewah, rumah megah, bahkan villa di luar negeri, semua ia miliki. Namun, di balik senyum sombongnya, tersembunyi hati yang keras, dingin, dan haus kekuasaan. Bagi Surya, karyawan bukan manusia, mereka hanya alat. Alat untuk membuat dirinya semakin kaya. Ia sering berteriak di lantai pabrik, memaki pekerja yang salah menghitung, menuduh curang tanpa bukti, bahkan memotong gaji orang hanya karena kesalahan kecil. Suatu siang yang terik, seorang karyawan tua bernama Pak Rahman datang ke ruangannya. Keringat membasahi wajah tuanya. Ia membawa secari kertas laporan lembur yang belum dibayar. "Maaf, Pak Surya. Sudah 3 bulan kami belum terima uang lembur," ucapnya dengan suara gemetar. Surya menatapnya dingin, lalu melempar kertas itu ke meja. "Lembur? Kau pikir uangku dicetak dari udara? Hah?" Suaranya menggelegar. Semua staf terdiam. Pak Rahman menunduk, menahan perih di dada. "Kami hanya ingin hak kami, Pak. Anak-anak di rumah sudah menunggu." Surya berdiri, menatapnya dengan tatapan penuh penghinaan. "Hakmu? Hakmu adalah bekerja tanpa banyak bicara. Kalau tak suka, keluar saja. Di luar sana ribuan orang antri menggantikanmu." Suasana ruang itu membeku. Beberapa karyawan yang melihat dari jauh menundukkan kepala, takut ikut dimarahi. Pak Rahman menarik napas dalam, lalu menatap bosnya yang sombong itu. Dengan mata berkaca, ia berkata pelan, "Pak, dunia ini tidak selalu di atas. Kadang yang tinggi pun bisa jatuh. Hati-hati dengan doa orang yang tertindas." Surya tertawa keras. Suara tawanya bergema di seluruh ruangan. "Doa? Hah, aku tidak butuh doa siapapun. Aku yang buat hidupku sendiri," katanya angkuh. Pak Rahman hanya menunduk dan pergi. Tapi sejak hari itu, kata-kata itu seperti menempel di udara, membayangi langkah Surya kemanapun ia pergi. Sore hari, saat matahari mulai tenggelam, Surya duduk di kantor mewahnya, menatap kota dari jendela kaca besar. Ia tersenyum puas melihat kemacetan di bawah sana, seolah seluruh dunia bekerja untuk dirinya. Di meja, ada segelas minuman mahal dan laporan keuangan dengan angka-angka fantastis. Semua ini hasil kerja keras, dan sedikit ketegasan, gumamnya dengan senyum congkak. Namun, di luar sana, doa-doa orang tertindas mulai naik ke langit. Langit yang sama yang disaksikan Surya setiap hari, tapi tak pernah ia pandang dengan rasa syukur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Lampu kantornya bergetar halus, dan entah kenapa, tatapan matanya ke arah cermin membuat ia melihat sesuatu yang asing, dirinya sendiri, tapi dengan wajah yang tampak lelah, kusam, dan kosong. Surya menggeleng, menepis rasa aneh itu. Ia tidak tahu bahwa di balik semua kesombongan dan tawa congkaknya, roda kehidupan sudah mulai berputar. Perlahan tapi pasti, balasan atas keserakahannya sedang disiapkan. Malam turun perlahan di kota industri itu. Hujan gerimis membasahi jalanan, lampu-lampu pabrik masih menyala, dan suara mesin masih bergemuruh di kejauhan. Di sudut kecil perkampungan buruh, sebuah rumah kayu sederhana tampak remang. Dari dalam, terdengar suara isak pelan. Pak Rahman, karyawan tua yang siangnya dipermalukan oleh Surya, sedang berdoa. Di depan sajadah lusuh, ia menengadahkan tangan. "Ya Allah, Engkau Maha Adil. Aku hanya ingin sedikit keadilan untuk kami yang bekerja siang malam. Kami tidak marah. Tapi Engkau tahu siapa yang menindas dan siapa yang dizalimi." Air matanya menetes membasahi janggut putihnya. Di sampingnya, istrinya duduk terdiam,
menatap suaminya yang sedang menahan perih. "Sudahlah, Bang," ucap sang istri lembut. "Biarkan Allah yang membalasnya." Pak Rahman tersenyum samar, meski matanya basah. "Ya, aku percaya, Bu. Tidak ada doa orang tertindas yang tertolak di sisinya." Malam itu, doa Pak Rahman terbang tinggi menembus langit. Langit yang gelap seolah menjadi saksi dari sebuah keikhlasan yang dalam. Doa yang keluar bukan dari kebencian, tapi dari hati yang terluka dan pasrah. Sementara itu, di sisi lain kota, Surya sedang berpesta. Di villa megahnya di kawasan elit, lampu gemerlap menyala, musik berdentum, dan gelas-gelas minuman beradu satu sama lain. Ia tertawa lebar, dikelilingi teman-teman bisnisnya yang memujanya. "Untuk kesuksesan yang tak ada habisnya," katanya sambil mengangkat gelasnya tinggi. Sorak-sorai menggema. Di meja, tumpukan uang dan kontrak baru menunggu tanda tangannya. Salah satu rekan bisnis memuji, "Surya, kau memang penguasa sejati. Orang-orang bekerja siang malam, dan kau menikmati hasilnya dengan tenang." Surya tertawa puas. "Mereka memang diciptakan untuk bekerja. Aku diciptakan untuk memimpin." Tawa itu menggema keras, tapi di tengah pesta, seekor lilin tiba-tiba padam oleh angin dari jendela. Surya menoleh, kaget sejenak. Entah mengapa, suasana terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang mengawasinya di balik kegelapan. Ia menatap keluar jendela. Hujan masih turun, tapi di langit tampak petir menyambar jauh di utara, arah pabriknya berdiri. Ia menghela napas pendek, lalu kembali berpesta. Tapi dalam hatinya, ada sedikit rasa tak nyaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Ah, mungkin cuma angin," katanya menenangkan diri, sambil menuang minuman lagi. Namun malam itu berbeda. Di luar villa, suara angin bergulung aneh, seperti bisikan doa yang berulang. "Ya Allah, Engkau Maha Melihat, Engkau Maha Membalas." Kalimat itu seakan menggema di telinga Surya, tapi tak ada siapapun di sekitarnya yang mendengarnya. Ia menatap ke cermin besar di ruang pesta. Wajahnya tampak bahagia, tapi matanya kosong. Sekilas ia melihat bayangan seseorang, seperti wajah Pak Rahman yang menatapnya diam. Surya memejamkan mata, menggeleng cepat. "Tidak mungkin," gumamnya lirih. "Itu cuma halusinasi." Namun sejak malam itu, tidur Surya tak pernah lagi tenang. Mimpi-mimpi buruk mulai menghampiri. Ia melihat dirinya berdiri di tengah pabrik yang gelap, dengan wajah-wajah karyawannya memandanginya dengan mata merah menyala. "Kenapa kalian menatapku begitu?" jeritnya dalam mimpi. Dan dari kejauhan, terdengar suara lirih. "Karena kau mengambil milik kami, Surya." Tapi Allah tidak tidur. Ia terbangun dengan keringat dingin. Napasnya memburu. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia menatap jendela. Hujan masih turun, tapi kali ini, suara itu terasa nyata. Desir angin berbisik, seolah mengucap kalimat yang sama. Allah tidak tidur. Surya menatap langit. Matanya merah, tapi bukan karena penyesalan. Ia marah. Ia tidak tahu bahwa malam itu, langit sudah mencatat awal dari kehancurannya. Pagi itu, matahari tampak redup di balik awan kelabu. Surya duduk di ruang kerjanya yang luas dan dingin. Di atas meja, berlembar-lembar laporan keuangan berserakan. Wajahnya tegang. Angka-angka di laporan itu menurun tajam. Penjualan anjlok, bahan baku tersendat, dan beberapa klien besar membatalkan kontrak tanpa alasan jelas. Ia mengetuk meja dengan gusar. Bagaimana bisa dalam 2 minggu kerugian sebesar ini terjadi? Bentaknya kepada manajer keuangan. Pria itu menunduk ketakutan. Pabrik di sektor barat terbakar, Pak. Dan mesin di bagian pengemasan juga rusak. Butuh waktu 2 bulan untuk perbaikan. Surya berdiri mendadak. Matanya menyala marah. Perbaikan? 2 bulan. Kau kira aku punya waktu sebanyak itu? Suasana kantor mendadak sunyi. Para karyawan hanya bisa menunduk. Tak berani menatap bosnya yang sedang murka. Surya menendang kursinya hingga jatuh. Lalu keluar ruangan dengan langkah keras. Di luar,
Langit mendung. Angin bertiup kuat, menggoyangkan spanduk besar bertuliskan, Wijaya Manufacturing, kualitas tanpa tanding. Tulisan itu robek di bagian tengah. Tersisa kata, Wijaya. Tanpa. Seolah alam sedang ikut mempermalukannya. Beberapa hari kemudian, masalah semakin menumpuk. Investor utama menarik modal, mengira Surya menyembunyikan kerugian. Ban mulai menagih pinjaman. Namun Surya menolak mengaku kalah. Ia marah, menuduh semua bawahannya tidak becus. Ia memanggil para manajer ke ruang rapat, dan suara marahnya terdengar sampai keluar gedung. Semua ini salah kalian. Aku bayar mahal, tapi hasilnya nihil. Kalian hanya bisa makan gaji buta. Seorang staf muda mencoba menjelaskan. Kami sudah berusaha, Pak, tapi... Surya menampar meja. Diam. Kalau kau tak suka, keluar sekarang juga. Mata staf itu berkaca-kaca. Ia keluar dengan langkah pelan, sementara Surya masih berteriak di belakangnya. Dari jendela lantai 2, karyawan lain memperhatikan diam-diam. Beberapa di antara mereka berbisik. Lihatlah, dulu dia sombong, sekarang mulai kehilangan segalanya. Doa orang tertindas memang benar-benar bekerja. Sore harinya, saat Surya kembali ke rumah, hujan turun deras. Ia membuka pintu dengan wajah lelah, tapi tiba-tiba langkahnya terhenti. Di ruang tamu, istrinya duduk menunduk, memegang surat di tangannya. Ini dari sekolah anak kita, katanya pelan. Uang sekolah menunggak 3 bulan. Surya terdiam. Wajahnya merah padam. Mustahil. Aku punya uang. Namun saat membuka rekening bisnisnya lewat ponsel, matanya terbelalak. Saldo utama sudah dibekukan oleh bank. Ia menjatuhkan ponsel ke lantai, menatap kosong. Hujan di luar semakin deras. Suara petir menggema keras. Dan di sela suara itu, terdengar lirih seperti bisikan dari hatinya sendiri. Dulu kau tertawa atas air mata orang lain, Surya. Kini giliranmu merasakannya. Malam itu, Surya duduk di ruang kerjanya dalam gelap. Lampu padam akibat hujan. Lilin menyala redup di meja. Di hadapannya, laporan keuangan terbuka lebar. Ia menatap angka-angka itu, lalu memegang kepalanya. Kenapa semua ini terjadi padaku? Bisiknya lirih. Tapi suara itu tak dijawab siapapun. Yang terdengar hanya suara hujan, disertai petir yang menyambar di kejauhan, seolah langit menulis awal dari azab yang baru dimulai. Di luar jendela, papan nama besar yang bertuliskan, Wijaya Manufacturing, jatuh tersambar petir. Huruf demi huruf terbakar, meninggalkan hanya satu kata yang masih terbaca oleh cahaya kilat malam itu. Wijaya. Dan malam itu, nama besar Surya mulai runtuh, bersama dengan kesombongannya. Malam itu, Surya duduk di ruang tamunya yang kini sunyi. Rumah megah yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan gema langkahnya sendiri. Istrinya mulai jarang bicara. Anaknya sering mengurung diri di kamar, dan para pembantu satu persatu berhenti bekerja karena belum dibayar. Ia menatap dinding ruang tamu, di mana dulu terpajang lukisan besar bergambar dirinya mengenakan jas hitam dan dasi merah, penuh percaya diri. Kini lukisan itu miring, berdebu, dan entah kenapa, wajah dalam lukisan itu tampak lebih gelap dari biasanya. Surya memejamkan mata, mencoba tidur di kursi panjang. Namun begitu ia terlelap, mimpi itu datang lagi. Ia berdiri di tengah pabrik yang kosong. Asap hitam tebal mengepul, suara mesin berdentum, dan dari kejauhan, terlihat para karyawan yang dulu ia maki berdiri memandangnya dengan mata merah menyala. Mereka tidak berbicara, hanya menatap. Dan dari tengah-tengah kerumunan itu, muncul sosok Pak Rahman dengan wajah penuh luka. Pak Surya. Suara itu dalam dan menggema. Kenapa kau ambil hak kami? Surya menjerit. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin sukses. Tapi saat ia mundur, lantai di bawahnya berubah menjadi bara api. Ia jatuh ke dalam kobaran panas, berteriak, dan tiba-tiba terbangun dengan napas memburu. Peluh dingin membasahi wajahnya. Ia melihat jam dinding, pukul 3.33 dini hari.
Angin dari jendela bertiup, membuat tirai bergerak pelan. Dan di tengah keheningan itu, ia mendengar sesuatu. Ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Ia menatap ke arah pintu. Jantungnya berdegup keras. Siapa yang datang di jam segini? Perlahan ia berdiri, melangkah ke depan. Suara hujan masih terdengar di luar. Saat pintu dibuka, tak ada siapapun. Hanya udara dingin dan bau tanah basah. Tapi di bawah lampu teras, terlihat sebuah kertas putih terlipat. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Di atas kertas itu tertulis dengan tinta hitam. Allah tidak tidur. Surya menjatuhkan kertas itu. Wajahnya pucat. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada seorang pun. Langit hitam di atas rumahnya memantulkan kilatan petir yang menerangi halaman. Dan dalam kilatan itu, ia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung pagar. Sosok itu diam, menatapnya, lalu menghilang bersama petir berikutnya. Surya menutup pintu dengan cepat, memeluk dadanya, napasnya berat. Aku hanya mimpi, bukan nyata, bukan nyata. Namun sejak malam itu, tidurnya tak pernah lagi tenang. Setiap malam ia mendengar suara langkah kaki di koridor, atau suara mesin pabrik berdengung di telinganya. Ia mencoba meminta pertolongan dokter, tapi hasil pemeriksaan selalu sama, tubuhnya sehat, tapi pikirannya tak tenang. Lama-lama, semua terasa makin berat. Anaknya jatuh sakit tanpa sebab. Istrinya murung dan memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Surya kini benar-benar sendirian. Satu malam, ia duduk di ruang kerja dalam gelap. Hanya lilin kecil yang menyala di atas meja. Ia menatap tumpukan berkas dan foto-foto lamanya bersama para karyawan yang dulu ia remehkan. Matanya perlahan basah. Suaranya bergetar saat ia berbisik. Kenapa? Semua meninggalkanku. Tiba-tiba lilin itu padam ditiup angin. Dalam kegelapan, ia mendengar suara yang familiar. Suara Pak Rahman dari dalam kepalanya. Bukan mereka yang meninggalkanmu, Surya. Tapi kau yang menutup hatimu dari cahaya. Surya menatap kosong ke arah kegelapan. Air matanya jatuh. Namun di wajahnya belum ada penyesalan. Hanya ketakutan. Ketakutan yang tumbuh perlahan, menuju azab yang lebih besar. Hari itu langit mendung berat. Seperti menandai sesuatu yang akan runtuh. Gedung megah milik Wijaya Manufacturing kini tak lagi seramai dulu. Gerbang besar berkarat. Papan nama retak, dan hanya segel bertuliskan, ditutup oleh pihak berwenang, yang tergantung di pintu. Di depan gerbang itu, Surya berdiri sendirian. Wajahnya pucat, matanya cekung, rambutnya berantakan. Dulu ia berdiri di tempat yang sama dengan jas mahal dan senyum sombong. Sekarang ia hanya memakai kemeja lusuh dan celana yang kebesaran, tanpa sepatu, hanya sandal usang. Mobil-mobil mewahnya sudah dijual, rumahnya disita, rekeningnya dibekukan. Ia kehilangan segalanya, harta, teman, keluarga, bahkan harga diri. Beberapa mantan karyawannya melintas di depan pabrik, menatapnya dari jauh. Mereka saling berbisik pelan. Itu Pak Surya, ya? Astaga, kasihan. Yang lain menjawab. Dulu dia sombong sekali, lihat sekarang. Surya mendengar bisikan itu, tapi ia tak lagi marah. Ia hanya menatap tanah, matanya kosong, lalu berjalan perlahan meninggalkan gerbang, melewati jalan berdebu tempat dulu ia lewat dengan mobil sport. Hari berganti hari. Ia mencoba mencari pekerjaan, tapi semua pintu tertutup. Beberapa perusahaan besar mengenalnya, namun bukan karena prestasinya, melainkan karena skandal dan kesombongannya. Maaf, Pak Surya, kami tidak bisa menerima Anda di sini. Kata-kata itu terus terulang, seperti cambuk bagi egonya yang sudah patah. Satu sore, ia berdiri di pinggir jalan, menatap restoran yang dulu sering ia kunjungi bersama rekan bisnis. Di dalamnya, ia melihat wajah-wajah yang dulu memujanya, kini tertawa tanpa dirinya. Ia mencoba masuk, tapi penjaga langsung menahannya. Maaf, Pak, ini tempat privat. Tolong jangan ganggu tamu. Surya mundur. Wajahnya merah menahan malu.
Ia berjalan di bawah hujan, tanpa payung, menunduk dalam diam. Tetes air hujan bercampur air matanya, membasahi wajah yang dulu penuh kesombongan. Di bawah jembatan penyeberangan, ia berhenti. Ia menatap ke langit mendung. Ya Tuhan, dulu aku memaki MU dalam diam. Aku menertawakan doa orang-orang yang aku tindas. Sekarang, aku bahkan malu untuk berdoa. Namun, meski bibirnya bergetar, lidahnya berat untuk menyebut nama Allah. Kesombongan yang lama mengeras di hatinya membuat ia tak mampu merendah, bahkan ketika semua sudah diambil darinya. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke kawasan pabriknya. Tapi kali ini, pabrik itu terbakar habis. Api menjilat tinggi, suara sirene polisi dan pemadam berdentum di udara. Orang-orang berkerumun, sebagian merekam dengan ponsel, sebagian berteriak. Surya berlari ke depan, menatap bangunan yang dulu ia banggakan kini jadi lautan api. Itu pabrikku, jeritnya. Tapi tak ada yang peduli. Ia berdiri di depan kobaran api itu, hujan deras mulai turun, seolah langit sedang membersihkan dosa dari tanah yang pernah ia kotori dengan keserakahan. Dalam sorot mata orang banyak, ia tampak kecil, kotor, dan kehilangan arah. Beberapa mantan karyawan menatapnya dari jauh. Salah satunya, seorang perempuan muda, menunduk dan berkata lirih. Dulu dia bilang tak butuh doa siapapun. Sekarang, hanya doa yang bisa menyelamatkannya. Surya menatap api yang membakar segalanya. Rumah kedua yang dulu ia banggakan. Dari balik asap hitam, ia berbisik. Inikah balasan dari semua yang aku lakukan? Dan dalam suara hujan yang semakin deras, samar-samar terdengar. Allah tidak tidur, Surya. Surya jatuh berlutut. Hujan, api, dan tangisnya bercampur menjadi satu. Sementara di langit, petir menyambar tepat di atas reruntuhan pabrik, mengakhiri bab ini dengan guru besar yang memantulkan cahaya merah di matanya. Waktu berjalan. Hari-hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Surya kini bukan lagi sosok yang dikenal orang dengan jas rapi dan mobil mewah. Ia menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Rambutnya mulai tumbuh acak. Wajahnya tirus, matanya sayu. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, berdinding papan rapuh dengan atap bocor. Meja makan kosong, hanya ada segelas air dan sepotong roti basi yang ia simpan untuk malam nanti. Dulu, ia menginjak orang-orang di bawahnya. Kini, ia bahkan harus menunduk untuk meminta belas kasihan. Setiap pagi, ia berjalan ke pasar mencari pekerjaan harian, mengangkut karung, menyapu toko, apapun yang bisa menukar keringat dengan sedikit uang. Tapi begitu orang mengenalinya, mereka menatap dengan tatapan kasihan, atau bahkan jijik. Itu kan Surya, mantan bos pabrik yang kejam itu. Ya Allah, lihatlah, karma benar-benar ada. Surya pura-pura tidak mendengar, tapi dalam hatinya, kata-kata itu seperti pisau. Ia berjalan tertunduk, menahan air mata yang siap jatuh. Sore itu, hujan turun. Ia berteduh di emperan toko, menggigil. Tiba-tiba seorang lelaki tua datang menghampirinya dengan payung lusuh. Pak Rahman. Rambutnya kini putih seluruhnya. Wajahnya lembut tapi tegas. Ia menatap Surya lama, sebelum akhirnya berkata, Pak Surya, apa kabar? Surya menunduk, bibirnya gemetar. Jangan panggil aku, Pak, lagi, Rahman. Aku bukan siapa-siapa sekarang. Pak Rahman tersenyum, lalu duduk di sampingnya, membagi sebungkus nasi bungkus hangat. Kalau bukan siapa-siapa, berarti sekarang kau sedang dalam perjalanan menuju siapa yang seharusnya. Surya menatapnya tak percaya. Kenapa? Kenapa kau baik padaku? Aku sudah menghancurkan hidupmu dulu. Rahman tersenyum pelan, menatap hujan di depan mereka. Karena dulu aku mendoakanmu, bukan agar kau jatuh, tapi agar Allah membuka matamu. Mungkin, inilah caranya. Surya tak sanggup bicara. Air matanya menetes tanpa suara. Ia menggenggam tangan Pak Rahman, lalu menunduk. Aku menyesal, Rahman. Tapi aku malu.
Aku terlalu kotor untuk kembali. Rahman menepuk bahunya pelan. Tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk Allah. Yang kotor adalah mereka yang tahu jalan kembali, tapi tetap memilih tersesat. Kalimat itu menancap dalam-dalam di hati Surya. Untuk pertama kalinya, ia merasa hatinya benar-benar bergetar. Malam itu, Surya pulang ke kontrakannya, menatap langit dari jendela. Hujan berhenti, tapi di langit muncul bulan separuh dengan sinar lembut. Ia bersujud untuk pertama kalinya dalam hidup. Bukan di ruang berkarpet, bukan di rumah mewah, tapi di lantai tanah, di antara debu dan air hujan yang menetes dari atap bocor. Ya Allah, aku tidak pantas memohon, tapi jika Engkau masih mau mendengar, ampuni aku. Suaranya lirih, penuh tangis. Namun bahkan dalam tangis itu, ada rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan tenang karena kaya, bukan karena dihormati, tapi karena untuk pertama kalinya, ia mulai mengenal arti berserah. Beberapa hari kemudian, tetangga-tetangga mulai mengenalnya bukan lagi sebagai mantan bos sombong, tapi sebagai lelaki yang berubah. Ia membantu membersihkan masjid kecil di ujung gang, ikut kerja bakti, dan menolak bayaran. Wajahnya kini lembut, berbeda jauh dari dulu. Tapi luka di tubuhnya belum sembuh sepenuhnya. Ia sering batuk keras, tubuhnya lemah. Hingga suatu sore, ia tersungkur di masjid setelah menutup pintu usai azan maghrib. Warga membawanya ke rumah, dan di sana, dalam keadaan lemah, ia berkata pelan, "Kalau aku pergi nanti, tolong sampaikan pada semua orang, aku sudah belajar bahwa kekuasaan tanpa kasih sayang adalah kehancuran." Air mata Pak Rahman jatuh di sampingnya. Ia memegang tangan Surya erat. "Insya Allah, kau pulang dengan membawa pelajaran yang mahal." Beberapa minggu setelah jatuh sakit, kondisi Surya semakin memburuk. Tubuhnya kurus tinggal tulang, kulitnya pucat kekuningan. Di kontrakan sempit itu, ia berbaring di atas kasur tipis, ditemani suara adzan dari masjid kecil yang dulu sering ia bantu bersihkan. Setiap kali suara adzan berkumandang, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Dulu, suara itu baginya hanyalah panggilan biasa. Sekarang, suara itu menusuk jantungnya, mengingatkannya pada setiap kesalahan dan kezaliman yang pernah ia lakukan. Pak Rahman, satu-satunya orang yang setia datang menjenguk, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Bersabarlah, Surya. Allah Maha Pengampun." Surya menggeleng lemah. "Aku takut, Rahman, terlalu banyak yang aku sakiti, terlalu banyak yang aku ambil." Suara Surya serak, napasnya berat, tangannya bergetar, mencoba menggenggam tangan Pak Rahman, tapi tubuhnya tak kuat lagi. Hari itu, kabar sakitnya menyebar ke kampung sekitar. Orang-orang datang sekadar melihat, sebagian bersimpati, sebagian hanya ingin memastikan kabar yang selama ini mereka dengar. Bahwa mantan bos sombong itu kini terbaring tak berdaya. Beberapa tetangga berbisik di luar jendela. "Kasihannya, dulu kalau bicara, tak pernah menunduk. Sekarang bahkan untuk bicara saja susah." Yang lain menimpali. "Itu balasan Allah, biar jadi pelajaran." Malam harinya, Surya menggigil hebat. Pak Rahman duduk di sampingnya, membacakan doa pelan. Namun di sela-sela doa itu, Surya mulai berteriak lirih, "Rahman, Rahman, mereka datang." Pak Rahman terkejut. "Siapa yang datang, Surya?" "Mereka, karyawan-karyawan itu." Wajahnya terbakar. "Mereka menatapku." Mata Surya terbuka lebar, menatap langit-langit dengan ketakutan. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tangan kurusnya berusaha menutup mata, tapi tubuhnya tak lagi kuat. "Maafkan aku salah, jangan bawa aku, jangan bawa aku." Rahman memeluknya erat, berusaha menenangkan. "Tidak ada yang datang, Surya. Tenanglah, zikir saja, sebut nama Allah." Namun Surya tak bisa tenang. Ia menatap cermin kecil di samping kasur, dan wajah yang ia lihat di sana bukan dirinya sendiri, tapi wajah hitam penuh luka, matanya merah menyala. Ia menjerit keras, "Ampun, ya Allah!" Dan tiba-tiba,
Lampu kamar padam. Rahman menoleh ke arah jendela. Hujan deras turun disertai petir besar menyambar di luar. Sinar petir menyusup ke dalam kamar, menyorot wajah Surya yang kini kaku. Mulutnya terbuka, matanya melotot. Tangan kanannya masih terangkat seolah hendak meminta ampun, sementara dari matanya, setetes air mata jatuh perlahan. Rahman terdiam. Tangannya gemetar. Lalu ia menutup mata sahabat lamanya itu. "Semoga Allah menerima tobatmu, Surya," bisiknya lirih. Namun, beberapa menit kemudian, tetangga yang datang membantu terkejut. Saat mereka hendak memandikan jenazah, air yang digunakan mendidih seperti air panas. Tubuh Surya sulit dimandikan, kulitnya terasa keras seperti batu. Beberapa orang mundur ketakutan. Salah satu ustaz tua yang datang hanya berkata pelan, "Dia menanggung apa yang dia semai. Tapi jangan hukum dia dengan kebencian. Hukumannya sudah sempurna di tangan Allah." Malam itu, jenazah Surya dimakamkan dalam diam. Tak ada iring-iringan panjang, tak ada karangan bunga mewah, tak ada doa dari keluarga. Hanya Rahman yang berdiri di tepi kubur dengan payung hitam, menatap tanah yang perlahan menutup tubuh yang dulu begitu sombong. "Ya Allah," suaranya bergetar, "Engkau tunjukkan pada kami keadilan MU dengan lembut, agar kami semua belajar bahwa harta, jabatan, dan kuasa hanyalah titipan sementara." Petir menyambar jauh di belakang bukit, dan hujan mulai turun lebih deras. Tanah kuburan itu tampak beruap ringan di bawah cahaya kilat, seolah bumi pun tahu. Satu jiwa yang sombong telah kembali, membawa seluruh kesalahannya. Pagi itu, hujan telah reda. Kabut tipis menggantung di udara, menyelimuti pemakaman kampung yang sunyi. Burung gagak terdengar bersuara di kejauhan. Tanah kubur Surya masih basah, sebagian bahkan mulai beruap seperti hangat tersentuh bara. Beberapa warga datang melihat dari jauh, berbisik pelan, "Itu kuburannya, ya?" "Iya," katanya, "semalam tanahnya susah digali." "Astagfirullah, semoga kita dijauhkan dari kesombongan seperti itu." Mereka tidak tahu, di balik semua itu, ada seorang lelaki tua yang masih berdiri di sana sejak subuh. Pak Rahman. Ia berdiri dengan tongkat di tangan, menatap makam itu tanpa berkedip. Air matanya menetes satu demi satu, bukan karena benci, tapi karena sedih. "Surya, andai dulu kau mau mendengar, mungkin jalanmu tak berakhir begini," bisiknya pelan. "Namun meski begitu, aku yakin Allah Maha Tahu isi hatimu di detik-detik terakhir." Ia mengusap matanya, lalu berlutut, menancapkan bunga kamboja putih di atas pusara. Bunga itu layu disiram sisa hujan, seperti menggambarkan jiwa yang terlambat menyadari arti tobat. Hari berganti hari. Kabar tentang kematian Surya menyebar luas, menjadi buah bibir di warung, di pasar, di masjid. Sebagian orang menertawakannya, sebagian mengambil pelajaran. Tapi satu hal yang tak bisa disangkal, nama Surya Wijaya kini tinggal sebagai peringatan. Anak-anak di kampung sering mendengar cerita dari orang tua mereka. Jangan seperti Surya. Dulu dia kaya, tapi tidak punya hati. Sekarang lihat bagaimana akhirnya. Sementara itu, Pak Rahman setiap hari lewat di depan kuburan itu. Setiap kali ia berhenti, ia tidak pernah menatap dengan kebencian, tapi dengan doa. Ia tahu, balas dendam bukan milik manusia, tapi milik Allah. Suatu sore, Rahman duduk di serambi masjid, dikelilingi beberapa pemuda kampung. Salah satu dari mereka bertanya, "Pak, kenapa Allah membiarkan orang jahat hidup lama sebelum mendapat balasan?" Rahman tersenyum, pandangannya dalam. Karena Allah tidak menghukum secepat manusia. Kadang ia beri waktu agar seseorang sadar, agar ia punya kesempatan untuk berubah. Tapi kalau kesempatan itu disia-siakan, maka azabnya datang bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga. Pemuda itu menunduk, merenung dalam diam. Lalu Rahman melanjutkan dengan suara lembut, "Kalian lihat Surya? Dia bukan orang jahat sejak lahir. Ia hanya lupa bahwa harta tanpa empati adalah racun. Dan kesombongan adalah dosa yang membuat malaikat pun jatuh dari kemuliaannya."
Langit sore mulai berubah warna oranye keemasan. Suara azan maghrib terdengar menggema dari masjid. Rahman berdiri perlahan, menatap ke arah kuburan di kejauhan, yang kini tampak samar di balik pepohonan. "Lihatlah," ucapnya pelan. "Matahari tenggelam setiap hari agar manusia tahu, tidak ada cahaya yang abadi di dunia ini." Ia berjalan perlahan menuju masjid. Langkahnya tenang, tapi hatinya penuh makna. Dan di kejauhan, angin sore berhembus melewati pemakaman, menyingkap sedikit tanah di atas kubur Surya, memperlihatkan kilauan logam jam tangan mahal yang masih melingkar di pergelangan tangannya. Simbol terakhir dari kesombongan dunia yang tak pernah bisa ia bawa mati. Kamera, imajiner, menjauh, menampilkan pemandangan kampung yang tenang. Masjid berdiri dengan cahaya hangat di dalamnya, sementara kuburan Surya tenggelam dalam bayangan. Suara narator bergema lembut. Kekuasaan akan sirna, harta akan habis, nama akan dilupakan. Tapi kebaikan akan abadi dalam doa orang yang kau tolong. Dan doa orang yang kau zalimi akan selalu menemukan jalannya ke langit.